Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6E? Ya, alhamdulillah hari ini Ibu Guru akan mereview pembelajaran pada minggu kemarin, yaitu tema 1, subtema 1. Silakan disimak ya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulainya. Nah, yang pertama, simaklah penjelasan Bu Guru. Lalu yang kedua, periksa hasil tugasmu. Yang ketiga, perbaiki jika masih terdapat jawaban yang belum tepat. Dan keempat, catatlah informasi yang penting saat Bu Guru menjelaskan. Oke, baiklah, kita simak ya penjelasannya. Nah, yang pertama adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, atau PKN. Nah, diusahakan setiap kalian menulis tugas, kalian tulis identitas kalian di buku ya, di halaman yang akan kalian kerjakan, yaitu nama, nomor absen, serta hari dan tanggal. Kenapa menulis identitas di setiap tugas? Agar ketika kalian melaporkan kepada Ibu Guru, kalian tinggal foto saja ya. Kalian foto lalu di situ sudah ada namanya, tidak perlu diedit-edit lagi diberi nama, karena di halaman tugas yang sudah kalian tulis sudah tertera nama. Jadi ditulis dulu ya, nama lengkap, lalu nomor absennya dan tanggal mengerjakannya, agar bisa langsung kalian foto nih satu halaman full. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, kemarin itu kan PKN kita belajar tentang makna atau penerapan sila Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Tapi di tugasnya ada sila ketiga, nggak apa-apa ya. Kan kalian sudah kelas 6, pasti kalian sudah tahu. Yang pertama, sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapannya itu apa sih? Sebenarnya ini masing-masing jawaban dari kalian pasti berbeda ya. Jawabannya yang sudah kalian lakukan, yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pastinya jawabannya bervariasi, tapi harus sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, ini yang pertama ya, di lingkungan keluarga, sila pertama salah satunya adalah sholat berjamaah bersama keluarga. Kalau untuk yang non-Islam bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Di sini juga ada mengaji bersama keluarga. Itu pokoknya yang berhubungan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa atau berkaitan dengan nilai keagamaan ya. Kalau untuk yang non-Islam bisa berdoa bersama ya sebelum makan ya. Lalu yang kedua, di lingkungan masyarakat. Nah, kalau misalkan di lingkungan masyarakat, kalian biasanya suka ada kegiatan keagamaan juga ya, untuk agama yang Islam ya, seperti mengikuti acara Maulid Nabi ya. Waktu sebelum pandemi kan suka ada ya mengadakan Maulid Nabi, itu termasuk sudah menerapkan nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kegiatan keagamaan ini ketika kalian sudah mengikuti, berarti kalian sudah menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu mengikuti kegiatan kalau yang non-Islam ya, bisa mengikuti kegiatan di gereja ya, di lingkungannya masing-masing. Oke. Nah, kita lihat lagi yang kedua, yang bagian B, penerapan atau pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini berhubungan dengan nilai kemanusiaan, tolong-menolong, saling membantu, seperti itu ya. Di lingkungan keluarga, contohnya ada membantu ya, membantu ibu ya, membantu ibu memasak di dapur ya, atau membantu ayah, membantu anggota keluarga yang lain ya. Pokoknya membantu mengerjakan pekerjaan rumah itu termasuk penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau menghargai ya,
menghargai adik ya, dan sebagainya. Lalu yang kedua di lingkungan masyarakat, biasanya kalau misalnya ada tetangga yang sedang terdapat musibah ya, kita menolong tetangga ya, atau kita bekerja bakti juga bisa. Bekerja bakti membersihkan lingkungan itu termasuk Nah, bekerja bakti di sini juga bisa termasuk ke gotong royong, itu Persatuan Indonesia ya, tapi masuk juga dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sebagai manusia harus saling membantu, menolong ya. Lalu membantu atau menyumbang korban bencana alam ya. Misalnya di suatu daerah terjadi bencana alam, kita sama-sama ya menyumbangkan sebagian rezeki kita ataupun apapun yang bisa kita bantu ya. Yang ketiga itu persatuan atau Persatuan Indonesia ya, sila ketiga Pancasila. Ini kalau misalnya di lingkungan keluarga, kita harus hidup rukun bersama anggota keluarga, saling menghormati dan saling menghargai. Ada lagi nih Persatuan Indonesia, rasa cinta tanah air ya. Kita menggunakan produk dalam negeri, produk buatan lokal, itu kita sudah menerapkan ya nilai dari Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ada lagi memasak masakan khas Indonesia, khas daerah kalian. Misal kalian dari Yogyakarta, masak gudeg, makan makanan tradisional, itu termasuk dalam penerapan nilai sila Persatuan Indonesia ya. Nah, ini ada ya, memakai produk dalam negeri salah satunya. Yang kedua di lingkungan masyarakat ya, pastinya hidup rukun sesama tetangga ya. Tadi ada lagi ya, Ibu sebutkan di atas, bekerja bakti, gotong royong. Nah, itu termasuk dalam penerapan sila ketiga Pancasila. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran IPA. Seperti biasa ya, nama, nomor absen, dan tanggalnya jangan lupa ditulis ketika kalian mengerjakan ya. Baiklah, langsung saja kita bahas ya. Nomor 1, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk apa ya? Ya, untuk menghasilkan keturunan ya, atau memperbanyak jenisnya. Kalau menghasilkan keturunan itu biasanya manusia, hewan ya. Memperbanyak jenisnya bisa ke tumbuhan dan hewan atau melestarikannya ya. Yang kedua, perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses kawin disebut apa ya? Iya, disebut generatif ya, karena perkembangbiakan itu ada dua, generatif dan vegetatif. Kalau melalui proses kawin disebutnya generatif. Yang ketiga, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik disebut ya penyerbukan. Lalu yang keempat, hasil dari pembuahan disebut ya zigot ya. Kalau kalian buka lagi bukunya itu ada ya. Lalu yang kelima, calon tumbuhan baru yang terdapat di dalam biji disebut ya lembaga. Yang keenam, bagian bunga yang berfungsi menarik serangga adalah yang berwarna-warni itu apa? Nah, kelopak bunga. Kenapa kelopak bunga dapat menarik serangga? Karena warnanya itu macam-macam ya, ada yang pink, ungu, kuning, putih, dan sebagainya. Sehingga itu dapat menarik serangga untuk datang menghampiri bunga ya. Lanjut ke nomor 7 ya, bagian bunga di bawah ini yang ditunjukkan pada huruf X. Nah, apa ya ini namanya ya? Huruf X ini disebut sebagai apa? Disebut adalah kepala sari ya, dan yang di bawahnya adalah benang sari. Nah, fungsi bagian bunga yang ditunjukkan dengan huruf X atau kepala sari itu berfungsi sebagai apa?
Nah, fungsinya adalah sebagai memberikan serbuk sari ke kepala putik ya, atau sebagai alat kelamin jantan pada bunga ya. Lalu yang ke-9, perkembangbiakan yang tidak diawali dengan proses perkawinan disebut, nah tadi setelah generatif ada lagi satu lagi namanya adalah vegetatif ya. Itu yang ke-10, nomor 10. Kelompok tanaman seperti jahe, lengkuas, dan kunyit berkembang biak dengan cara, nah siapa nih yang suka bantuin mamanya masak pasti tahu tumbuhan-tumbuhan ini. Caranya mereka berkembang biak dengan cara itu adalah rizoma. Ya, rizoma atau disebut juga akar tinggal. Nah, kenapa akar tinggal? Yang dimaksud dengan akar tinggal adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah permukaan tanah serta dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Makanya jahe atau teman-teman yang lain itu berada di akar ya bagiannya. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu bahasa Sunda ya. Nih, bahasa Sunda kita bahas karena ibu belum begitu lancar bahasa Sundanya, jadi mohon maaf ya. Kita langsung bahas aja nih. Sudah dibacakan ya bacaan wacana anak sirengge dan mendengarkan Bu Sari mengartikannya ya. Oke, nomor 1, saha nu resep miara ingon-ingon teh. Ya, yang suka memelihara peliharaan adalah siapa ya di situ? Pun Bapak ya jawabannya. Lalu sato naon bae anu diinguna, hewan apa saja yang dipelihara ya? Ayah apa aja nih? Ayah kelinci, terus ayah marmot, ayah apa lagi? Nah, ayah japati, sareng hayam. Hayam juga banyak ya, macam-macamnya. Sampai sini juga boleh, sampai hayam juga. Lauk juga boleh ditulis di situ. Lalu yang ketiga, di mana parenahna kulah teh pelakan naon, di pelakan naon wae eta kulah teh ya, di mana letak kolam? Terus diisi apa aja tuh kolamnya ya, kita jawab. Kalau ada pertanyaan 2 begini, kalian menjawabnya di masing-masing pertanyaan ya. Yang pertama, di mana parenahna kulah teh? Di pengkeureun rorompok. Nah, di bacaan itu kan ada ya, jadi kalian tinggal dilihat lagi bacaannya dan disesuaikan dengan pertanyaannya. Lalu di pelakan naon wae eta kulah teh? Diisi dengan apa kolam tersebut? Kulah kolam berarti diisinya dengan ikan ya. Berarti jawabannya adalah di pelakan rupi-rupi lauk. Nah, lauk itu artinya ikan ya. Kalau kita orang Depok, lauk itu temennya nasi ya. Yang keempat, aya kajadian naon waktu anak sirengge tigujubar karena kulah ya. Nah, di sini jawabannya ada lumayan panjang, jadi bisa kalian baca sendiri ya. Ku si ade bade ditulungan, tapi ningali dulurna aya nu ti kosewat bari teras kokojayan. Nah atuh brek teh nu sanesna oge lalungsur ka kulah. Jadi semuanya akhirnya jatuh ke kolam ya, terkecebur gitu, ke kolam gitu. Ya, kulah itu kan kolam ya, kokojayan itu artinya berenang.
Lanjut kita nomor 5. Kumaha tingkah si Ade waktu ningali anak si Rengge tigujubar kana kulah. Ya, bagaimana? Nah, ya hariwang itu artinya khawatir ya, ningalikeun angonana ngarojay, ngelihat peliharaannya itu pada berenang. Terus si Ade milarian gantar kanggo ngahanjatkeun inguanana ya. Itu di sini adalah pembahasan bahasa Sunda ya. Alhamdulillah kemarin pada saat pembelajaran bahasa Sundanya sudah diartikan, jadi kalian insya Allah bisa paham sedikit-sedikit ya. Kita belajar bahasa daerah yang kita tempati saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Pelajaran apa ya? Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pelajaran bahasa Indonesia di sini kita mencari ide pokok atau gagasan utama. Sebelumnya kalian membaca dulu ya teks bagaimana jagung berkembang biak. Di sini ada setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini ya. Kalian pasti sudah baca kan kemarin sebelum menulis atau mengerjakan tugas. Nah, kita bahas di sini ya. Apa sih yang mana sih ide pokoknya? Terus bagaimana cara menulis kesimpulannya? Baiklah, kita simak bersama. Nah, sebelum kita mulai membahas, kalian pastinya baca dulu ya. Baca dengan teliti setiap paragrafnya. Lalu boleh kalau kalian sudah ketemu ide pokoknya, kalian garis bawahi ya, agar nanti mudah dalam menyalinnya. Dibaca sampai paragraf 5. Nah, di sini Edo senang sekali ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Nah, di sini tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Ini adalah contoh diagramnya ya. Kalau kalian mau bersusun dari atas ke bawah juga boleh. Mau seperti ini juga boleh, asalkan isinya sesuai atau tepat ya. Kita akan mencari ide pokok ya atau informasi penting yang terdapat pada teks. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat kalimat utama. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat adalah kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Jadi kalimat utama bisa jadi ada di awal atau deduktif, bisa jadi ada di akhir atau disebut induktif, atau bahkan awal dan akhir atau campuran dalam satu paragraf tersebut. Nah, sekarang kita akan mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf pada bacaan yang pada laporan Edo yang sudah Edo buat tersebut ya. Kita lihat dulu di sini. Baiklah, kita mulai ya dari paragraf pertama. Untuk mencari ide pokoknya kita harus kembali ke bacaan. Di paragraf pertama ya, di sini ada kalimat utamanya yang terletak di atas, di awal atau di akhir ya kira-kira. Nah, ini pada paragraf pertama terdapat di awal, yaitu jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, itu kita pindahkan ke paragraf 1, pindahkan ke diagramnya. Nah, kita copy paste. Lalu di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua juga ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di kalimat pertama ya, yaitu seorang petani
Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Nah, kalau yang setelah 3 sampai ke kalimat selanjutnya di paragraf kedua itu merupakan kalimat pelengkap ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung ya. Kita copy aja nih yang kalimat utamanya. Kita copy aja nih di kalimat utamanya berada di kalimat pertama sampai menanam biji jagung. Kita pindahkan ke bagan atau kalian tulis ulang, yaitu ditaruh di paragraf 2. Selanjutnya paragraf ketiga. Nah, di sini ada bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, ini menjelaskan tentang bentuk tanaman jagungnya ya di situ. Jadi di paragraf ketiga ini kalimat utamanya adalah bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, di bawahnya merupakan kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita pindahin lagi atau kita salin di diagram paragraf ketiga. Nah, ini Ibu hapus dulu nih yang sebagiannya. Oke. Selanjutnya paragraf keempat. Paragraf keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang sehingga menjadi buah jagung ya. Dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Kita copy kalimat yang pertama di diagram paragraf keempat. Ini Ibu rapihkan sedikit ya biar nggak kemana-mana dianya. Oke, semoga nih kalian sambil menyimak sambil dibuka bukunya ya. Mudah-mudahan sebenarnya sih Ibu lihat kemarin hanya ada beberapa yang mungkin belum paham ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa lebih paham. Nah, yang kelima itu terdapat di kalimat pertama juga. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu supaya jagung selalu tersedia sebagai makanan. Nah, dan selanjutnya ya, kita copy aja langsung ke paragraf kelima di sini. Nah, oke. Dirapihin lagi biar nggak kemana-mana, biar nggak kena jagungnya. Bu, bagannya boleh ke bawah, boleh. Ini kan hanya contoh ya. Lalu kesimpulan, diskusikan diagram dengan teman kelompokmu, mungkin dengan ayah bunda boleh ya. Terus kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Nah, di sini boleh dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, ide pokoknya bisa kalian susun di kesimpulan. Dan bisa juga setelah kalian menuliskan ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5, kalian kembangkan lagi dengan bahasa kalian sendiri gitu. Jadi terdapatlah sebuah kesimpulan yang gabungan dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Nah, ini Ibu mencoba untuk menggabungkannya ya dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5.
Baiklah, ini akan Ibu susun ya, paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Ide pokoknya akan Ibu susun di kesimpulan, sehingga menjadi kalimat yang menjadi sebuah tulisan ya. Oke, ini ada trouble sebentar ya. Kita hapus aja deh, kita hapus terus kita tulis ulang aja. Ya, ditulis ulang aja ya. Dari paragraf pertama, ide pokoknya ditulis. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia ya. Lalu yang ide pokok yang di paragraf 2 kita lanjut di kalimat berikutnya. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Lalu yang ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Nah, yang selanjutnya, kalimat utama yang selanjutnya yaitu adalah setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung ya. Nah, ini sudah sampai di kalimat atau ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 ya. Sekarang yang ke-5 kita tulis lagi di sini ya. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, jadilah sebuah paragraf gabungan dari ide pokok masing-masing paragraf. Nah, selanjutnya kita akan bahas IPS ya. Di sini ada di buku kalian. IPS kita belajar tentang mengenal negara ASEAN ya. Oke. Nah, sebelumnya di sini ada peta ya, peta negara-negara ASEAN. Nah, kita baca dulu nih di atasnya.
Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Nah, pastinya punah ya kalau tidak berkembang biak karena tidak diperbanyak jenisnya. Nah, di sini ada bunga indah, bukan hanya tumbuh di Indonesia ya, tapi juga tumbuh di negara-negara lain. Dan ada beberapa negara yang juga bunganya tumbuh di negara lain. Di sini seperti bunga Kamboja ya, pada yang warna kuning itu kan bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari Bali ya. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan negara Laos. Nah, kita di sini akan membahas atau belajar tentang negara-negara ASEAN ya. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Nah, di sini juga meskipun mereka berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, masih banyak lainnya kesamaannya ya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan menjadi sebuah organisasi bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negaranya. Nah, ini Myanmar ya, yang warna ungu itu Myanmar. Terus ada Thailand, ada lagi Laos ya, terus ada Vietnam juga. Laos itu di tengah-tengah, terus ada Vietnam. Nah, terus ada Kamboja yang berwarna merah. Terus ada lagi ini Singapura adalah pulau kecil ya. Lalu ada lagi Malaysia, semenanjung Malaysia, ada juga yang di bagian di atas Kalimantan. Terus Indonesia, negaranya paling besar. Terus Brunei Darussalam, ini Filipina ya. Kalian juga pastinya sudah membaca materi ya. Nah, kita di sini akan membahas pekerjaan yang telah kalian kerjakan di minggu lalu. Di sini ada keterangannya ya, sejarah dari ASEAN terbentuk dan urutan bergabungnya. Nah, di sini juga ada kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN dan tiap-tiap negara dijelaskan di sini. Makanya infonya kalian harus memilih 2 negara di sini. Ada Malaysia juga, Filipina, Kamboja, Myanmar, Vietnam. Terus ada Laos, Singapura, Thailand. Nah, di sini juga ada letak kondisi geografis Asia Tenggara ya. Letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, ini letak geografisnya ya. Dan wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran berbentuk semenanjung dan dataran berbentuk gugusan kepulauan. Nah, gugusan kepulauan itu termasuk Indonesia ya, Malaysia bagian timur, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sekarang tugasnya ayo menulis. Kamu sudah belajar kan tentang keunikan negara-negara ASEAN. Nah, kita sekarang di sini belajar tulis 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulis di kotak yang tersedia. Ini namanya itu lingkaran-lingkaran ini adalah diagram Venn ya. Apa sih itu diagram Venn? Nah, coba sedikit Ibu jelaskan tentang diagram Venn di sini. Kenapa di sini ada 2 lingkaran yang tengah-tengahnya terhubung ya? Jadi 2 lingkaran ini bagian dari 2 buah negara. Nah, ini diagram Venn itu adalah sebuah
Nah, diagram Venn ya merupakan gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, kalau di matematika juga sudah belajar himpunan ya. Jadi dari objek yang lingkaran merah dan lingkaran biru, negara yang merah dan negara yang biru, kita tuliskan ciri-cirinya masing-masing. Misalnya negara Indonesia itu ciri-cirinya apa saja, negara Malaysia itu ciri-cirinya apa saja, dan yang di tengah ini itu ditulis yang sama ya. Nah, ini misalnya nih Indonesia. Di sini Malaysia. Nah, boleh ya negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia boleh kalian bandingkan. Kalian tinggal lihat saja di bacaan di buku ya. Boleh juga cari di internet. Nah, ini sebagian ada yang sudah paham tentang diagram Venn ini, ada juga yang hanya menuliskan informasi-informasinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah mengerjakan. Sini pokoknya ditulis informasinya ya. Di video penjelasan yang Ibu share itu sudah ada contohnya ya. Jadi tinggal kalian modifikasi saja ya, negara, misalkan negara Thailand dengan negara Brunei ya, negara Indonesia dengan negara Vietnam dan sebagainya. Karena di bacaan sini sudah tertulis dengan lengkap ya. Kebudayaan-kebudayaan ada yang sama ya, cuma berbeda tempatnya saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas pelajaran matematika ya. Nah, ini udah mudah sekali nih tentang membaca bilangan. Nah, ini yang nomor 1. Nah, itu tinggal ditulis aja, itu dibaca negatif 21 berarti ya. Ada yang bilang min ya, sebenarnya min itu kurang tepat ya, karena min itu artinya itu kurang ya. Kalau min itu kan lawan katanya plus ya, kalau negatif lawan katanya positif. Yang nomor 2, negatif 67. Jangan lupa ya, jangan sampai nulisnya 67. 67 itu angka 6 dan 7 beda nilai ya. Tapi kalau 67 nilainya 67 gitu. Nah, yang nomor 3 negatif 40. Yang keempat negatif 2. Yang kelima negatif 5. Nah, yang nomor 6 bilangnya negatif 17 ditulis ya strip 17. Bilangan negatif 89 ditulis strip 89. Nah, nomor 8, lawan bilangan dari 48 adalah negatif 48. Lawan bilangan dari 56 adalah negatif 56. Lawan bilangan dari negatif 34 adalah negatif 34 adalah 34 ya. Oke, kita lanjut ya di latihan yang kedua. Nah, ini tinggal dilingkari lah, kan instruksinya sudah jelas ya. Nomor yang 1 sampai 4 lingkarilah bilangan yang lebih besar. Nah, kira-kira nomor 1 negatif 35 dengan negatif 30 besaran mana? Nah, kalau dibuat garis bilangan pasti lebih besar itu adalah negatif 30 ya. Nih, akan Ibu coba lingkari, sudah kan? Nah, negatif 30. Selanjutnya nomor 2. 42 dengan negatif 40. Mana yang lebih besar? Nah, udah pasti 42 karena dia tidak ada negatifnya. Lalu nomor 3. Nomor 3, nah kalau negatif ketemu negatif itu bilangan yang lebih besar itu nilainya yang lebih kecil ya. Nah, nomor 4 yaitu negatif 26.
Yang B, istilah titik-titik dengan lebih besar, lebih kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, ini mah dari kelas 2 SD juga sudah bisa ya. Nah, kalau pokoknya yang nilainya lebih besar itu yang dimakan. 5 dengan negatif 5 lebih besar 5 ya. Nah, negatif 17 dengan negatif 71 lebih besar negatif 17. 21 dengan 21 sama dengan ya. Negatif 45 dengan negatif 54. Nah, besar negatif 45. Nomor 9. Nah, tuliskan bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 tetapi kurang dari 4. Berarti mulainya dari negatif berapa? Negatif 2 ya, lalu lanjut negatif 1 ya, lanjut lagi 1 ya, 2 dan 3. Oke, sampai situ cukup. Nomor 10, tuliskan bilangan bulat yang lebih dari negatif 9 dan kurang dari negatif 1. Berarti kalau negatif 9 lebih besarnya, yang lebih besarnya kita naik berarti ya. Ada negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Ya, sampai dengan negatif 2 karena kurang dari negatif 1. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal SBDP. Nah, di sini kalian sudah menyimak ya video tentang penjelasan patung ya, pengertian patung, lalu jenis-jenis patung, ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung, teknik-teknik untuk membuat patung ya. Nah, kalau kita di sini belajar tentang amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah berikut ini ya. Di sini ada soal-soalnya ada 3, akan kita jawab bersama. Nah, di sini tadi ada patungnya, ada banyak ya. Ada patung Nusantara tuh banyak banget, ada bagong ya, ada wayang boleh tuh, terus ada penari-penari gitu boleh ya. Candi ya, boleh lah apa saja yang penting berhubungan dengan Nusantara. Baiklah, kita akan coba bahas soal yang pertama. Yang pertama itu, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Nah, ini jawabannya karena pendapatmu setiap siswa bisa berbeda-beda ya. Ini menurut Ibu aja. Patung tersebut merupakan hasil karya seni rupa dari gerabah atau tanah liat ya. Ini sesuai dengan yang ada di atas ya. Nah, kalau kalian suruh jelaskan, tinggal jelaskan ya. Hasil tanah liat itu biasanya ada apa saja nih, patung-patungnya disebutkan. Nomor 2, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Nah, keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung ya, untuk membuat patung tersebut adalah pemilihan bahan. Nah, bahan bakunya, bahan dasarnya mau apa? Kan kalau kalian kemarin karena kalau tanah liat kan susah ya, jadi Ibu suruh buat dari bahan-bahan yang ada di rumah atau yang dekat dengan warung, kan tinggal beli ya kalau ada yang ada uangnya, kalau nggak ada ya yang ada aja di rumah ya, karena itu bahan-bahannya insya Allah bisa dijangkau ya. Terus setelah itu kita memikirkan ide atau kreativitas yang akan patung apa yang akan kita buat. Misalnya mau buat Monas, nah itu kira-kira udah dipikirkan nih. Berarti kalau Monas itu alasnya seperti apa, tiangnya seperti apa, ntar atasnya seperti apa ya, serta kemampuan dalam mengkombinasi warna agar patung terlihat menarik ya. Ini juga nih alhamdulillah nih hasil karyanya, patungnya berwarna-warni
Nah, lalu yang ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Nah, kalau sesuai dengan gambar yang di atas, ya, gambar yang ini, cara yang digunakan untuk membuat patung, ya, pembuatan patung tersebut menggunakan teknik cetak, ya, ada yang dicetak, terus ada yang ditekan, ya. Nah, maupun diukir. Kalau diukir itu lebih ke bahan batu atau bahan kayu, ya. Kalau kalian itu kemarin membuatnya teknik tekan, ya. Teknik tekan, ya, ditekan-tekan itu adonannya sampai berbentuk sebuah patung. Nah, oke anak-anak, mungkin cukup saja ya pembahasan dari Ibu Guru. Baiklah, sesuai dengan janji Ibu, di sini Ibu akan jelaskan bagaimana cara menjadi Student of the Week. Nah, di sini selamat ya Karisa Naira Putri sudah menjadi Student of the Week minggu ini. Nah, untuk kalian yang mau menjadi Student of the Week, nah pastinya absen tidak terlambat. Lalu dilihat dari pukulnya ya. Kalau absen Ibu pukul 06.45 sampai dengan jam 07.45. Nah, itu tidak boleh terlambat ya. Terus fotonya harus foto terbaru ya. Itu terlihat dari, nggak usah diedit fotonya, langsung aja dari kamera jepret hari itu langsung upload. Jadi terlihat di situ tanggal fotonya. Jangan fotonya itu aja yang diupload ya. Lalu pengumpulan tugas, misalnya jam pelajaran pertama sudah selesai, langsung dikirim ke link. Tidak perlu menunggu sampai jam 1. Jadi selesai tugas kirim link, selesai tugas 2 kirim link, begitu ya. Selanjutnya itu dilihat dari hasil tugasnya, kerapihannya, laporannya, fotonya jelas atau tidak. Itu mempengaruhi ya. Jadi kalian harus semangat dan disiplin agar bisa menjadi Student of the Week minggu-minggu berikutnya. Baiklah, mungkin cukup sekian ya dari Ibu Guru. Terima kasih, semangat belajar di kelas 6E. 6E, energik, semangat berkarya, dan berprestasi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah selesai nonton videonya, jangan lupa komen di bawah ini. Terima kasih.